teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Aku percaya pasti luar biasa. Amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau sudah memberikan kami kesehatan Tuhan untuk bisa beribadah Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman siap untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya, yuk. We give you
sebentar kami akan memasuki hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk segala keajaiban-Mu ya Bapa. Terima darimu.
Merry Christmas. Shalom buat semua yang ada di manapun kalian berada, yang menonton YouTube ini. Kami mengucapkan selamat hari Natal, Merry Christmas to all of you. Sebuah kabar sukacita yang luar biasa. Natal itu begitu luar biasa buat saya pribadi maupun buat kita semua. Natal itu merupakan simbol atau tanda bahwa cintanya Tuhan yang unlimited buat kita semua. Cintanya Tuhan yang tidak terbatas buat kita. Sungguh luar biasa. Karena cinta Tuhan yang tidak terbatas itu membuat mimpi-mimpi kita, membuat apa yang kita lakukan, apapun yang rencana kita juga tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, tidak ada yang mustahil buat kita, apapun itu. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Ada satu ayat yang waktu Natal yang saya pribadi terus renungkan. Ayat ini mungkin sebuah ayat yang sering kalian dengar. Sebuah ayat yang berkali-kali kalian dengar. Tapi saya percaya ayatnya adalah ayat yang hidup. Firman Tuhan itu tidak ada satupun ayat yang tidak ada artinya. Tapi ayat ini itu merupakan buat saya pribadi adalah rema untuk mengingatkan aku betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Kita buka. Pasti kalian mungkin ada yang hafal di luar kepala ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat ini jelas disebutkan alasan kenapa Tuhan datang ke dalam dunia. Kita jangan membayangkan diri kita sendiri yang datang ke dunia ya. Kita harus coba perspektif dari Tuhan. Bayangin aja kalau kita mungkin mengandaikan itu hubungan manusia dengan Tuhan itu sangat-sangat mungkin kita tidak bisa membayangkan ya. Tapi saya menganalogikan begini. Kalau kalian melihat semut mungkin ya. Nah, apakah kita mau jadi semut itu? Ayo, semut jadi semut itu pikir-pikir nggak enak loh. Kecil ya kan, dia melihat semuanya itu sepertinya besar. Melihat kita juga seperti raksasa yang sangat besar ya kan. Iya, kalau kita lagi jalan mungkin gempa di dunianya semut itu, brum 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 dan sebagainya kan. Kalau kita menumpahkan minuman sedikit aja itu seperti hujan besar di rumah mereka, betul kan? Nah, apakah kita mau jadi semut itu? Nah, kalau tidak ada alasan yang sangat kuat, tidak mungkin Tuhan yang ada di tahta surga itu mau turun ke dunia. Nggak cuma itu, dia turun jadi manusia. Itu bukan jadi manusia seperti raja, bukan jadi manusia yang berkuasa di bumi, tetapi jadi manusia anak seorang tukang kayu, lahir di kandang. Saya percaya kita pun nggak akan mau lah menjadi seperti itu. Apakah kita mau nih? Saya bayangin nih, seorang Ricky jadi seekor semut, ya kan? Kemudian bukan semut raja, tapi semut pekerja yang dilahirkan jadi dari semut kalangan biasa mungkin ya. Nah, sama itu seperti itu bayangannya. Apakah Tuhan itu yang sangat berkuasa maukah jadi manusia pakai manusia yang biasa saja? Teman-teman sekalian, kita mungkin dalam Natal yang selalu kita ikuti setiap tahun, kita hal yang biasa buat kita. Kita peringati tiap tahun. Tapi apakah kalian sadari bahwa Natal itu begitu luar biasa? Tuhan datang ke dunia, alasannya jelas satu. Karena begitu besar kasihnya
terhadap kita di dunia ini. Saya merenungkan ini selalu membuat saya menitikkan air mata, mengingat kenapa ya Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita keluar kena penyakit, bisa sakit, bisa mati. Kita begitu rentan sekali. Manusia begitu rentan sekali. Makan minyak banyak dikit kena kolesterol, ya kan? Keluar dicokot nyamuk bisa demam berdarah, malaria, bisa mati. Kesandung mungkin ya, atau tersandung bisa mati. Waktu jalan meleng dikit tebruk, ditabrak sama mobil bisa mati. So fragile, manusia begitu rentan sekali. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta ini semua, itu mau datang ke dalam dunia. Sungguh luar biasa. Alasannya cuma satu, kenapa dia datang ke dunia. Karena dia mengasihi kalian. Dia mengasihi saya. Dia mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Ini luar biasa. Sehingga ketika Tuhan datang ke dunia ini, kita yang seharusnya binasa, kita yang pasti sudah tidak ada yang tidak berdosa di dalam dunia ini, itu mendapat hidup yang kekal, mendapat surga dalam hidupnya. Surga bahkan bukan surga berbicara tentang surga yang nanti kita setelah mati saja, tapi surga yang ada di dunia ini, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang bermakna. Bermakna bukan bicara tentang kehidupan yang bergelimang uang atau kehidupan tanpa masalah, bukan. Tapi hidup yang bermakna membawa kita ini kepada kepenuhan dalam hidup kita. Kita merasa fulfill, kita merasa puas dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, hal ini penting banget loh. Betul-betul penting. Kita itu hidup itu kan penuh kekhawatiran juga. Kita itu kan seringkali merasa khawatir, merasa apakah kita ini bisa ya melewati masa depan ya? Apakah kita ini bisa ya kerja ya? Apa bisa aku ini berkeluarga ya? Apa aku bisa dapat jodoh ya? Selalu kita itu bertanya-tanya itu. Mungkin yang sudah kerja, apakah aku bisa ya dapat gaji 5 juta per bulan? Kalau sudah 5 juta, mikir apakah bisa ya aku bisa dapat gaji 10 juta? Kalau sudah 10 juta, kepingin 50 juta. 50 juta pingin 100 juta, dan seterusnya. Tidak ada yang puas. Tapi kalau ada Tuhan, ada kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, ketika dosa itu dihapuskan dalam hidup kita akan jauh lebih bermakna, jauh lebih bahagia. Karena adanya dosa yang dihapuskan itu juga ada masa depan yang penuh dengan harapan sedang disiapkan buat kita semua. Sebentar lagi kita juga akan mengakhiri tahun 2021. Tahun 2022 dipenuhi dengan ketidakpastian. Tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Kita tidak pernah tahu umur kita mungkin. Kita tidak pernah tahu umur orang tua kita, pasangan kita, teman-teman kita, siapapun dalam hidup kita, kita tidak pernah tahu. Apapun yang terjadi di tahun 2022 juga, kita tidak pernah tahu. Apakah ada hal baik, hal buruk. Semua itu atas sekehendak Tuhan. Hanya satu yang perlu kalian tahu, kalian harus percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Ada pepatah gini, di dalam dunia ini ada satu yang pasti, yaitu ketidakpastian. Untuk orang dunia ya, ada satu yang pasti, yaitu ketidakpastian. Kita tidak tahu sama sekali. Kalau kita kerja, kita sekolah, kita nggak tahu apa kita bakal berhasil atau tidak. Tapi apapun itu yang terjadi dalam hidupmu, percayalah, Tuhan punya rancangan yang terbaik.
Apa sih buktinya? Ayo kita baca di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ini janji Tuhan. Saya akan cerita tentang latar belakang dari ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan waktu itu bangsa Israel begitu berdosa sama Tuhan. Sudah diberikan anugerah yang luar biasa, tetapi bangsa Israel memilih untuk menyembah Allah lain, untuk menyembah Tuhan yang lain. Tuhan begitu marah, Tuhan begitu cemburu, Tuhan begitu, istilahnya itu kalau bahasa bahasa slangnya itu bocengeli lah ya, nggak ada tahu terima kasihnya lah. Sudah ditolong Tuhan luar biasa ketika mereka terjepit, kemudian mereka doa minta tolong, Tuhan tolong, kemudian lupakan lagi, terjepit lagi, Tuhan tolong lagi, terjepit lagi, Tuhan tolong, terus berulang-ulang. Lama-lama Tuhan jengkel juga ya. Ini anak satu ini, bangsa Israel ini harus dihajar habis nih, biar dia tahu kesalahannya. Nah, saat itu di Yeremia ini bangsa Israel akhirnya dibuang ke Babel. Sepertinya pada waktu itu Tuhan nggak sayang lagi sama bangsa Israel, betul? Saya waktu itu berpikir, kalau kita baca di Yeremia sebelum-sebelumnya ya, amarah Tuhan itu begitu luar biasa, ingin memusnahkan bangsa Israel, gitu kan. Kayaknya waduh, ini kalau saya baca ini, kalau saya nggak tahu belakang-belakangnya Yeremia, saya baca itu saya merasa kayak Tuhan nggak sayang lagi sama Yeremia, sama bangsa Israel itu. Tetapi ayat 29, pasal 29 ayat 11 ini, saya mengetahui ternyata kasih Tuhan itu tetap, kasih Tuhan itu abadi. Bahkan dia bilang ini ke bangsa Israel, sebab aku ini, Tuhan ini, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa? Penuh dengan harapan. Wow, Tuhan tahu loh rancangan-rancangan, desain-desain yang ada pada Tuhan itu mengenai siapa? Kita. Ternyata kalau kita sering ngomong, aku ini siapa sih? Aku ini cuman itu. Aku ini bukan siapa-siapa. Tetapi sesosok Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mempunyai alam semesta ini, ternyata punya rancangan, punya blueprint hidup kita. Dia punya waktu bahkan untuk mendesain, punya desain-desain dalam hidup kita. Kalau orang yang paling sibuk di dunia ini, saya nggak tahu siapa. Nah, itu apakah dia punya waktu untuk mungkin merancangkan gimana hidupnya anaknya. Untuk anaknya aja mungkin dia nggak punya waktu. Tapi Tuhan alam semesta ini karena kasihnya buat kita, dia punya waktu, bahkan dia memberikan waktunya untuk mendesain satu-satu tentang hidup kita. Dan desain itu, blueprint itu bukan blueprint sembarangan, tetapi blueprint yang mendatangkan harapan akan masa depan kita. Wow, saya merenungkan ayat ini merinding juga ya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan sampai datang ke dunia itu juga. Tuhan sudah mendesain itu semua. Dia tahu kalau semuanya ini nggak bisa, nabi-nabi nggak bisa memperingati, mungkin rasul atau siapapun nggak bisa. Tuhan harus datang sendiri ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, untuk membayar dengan mahal semua dosa-dosa kita. Nggak cuma berhenti di situ ayat-ayat ini. Di ayat yang ke-12 dibilang gini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan bahkan gak cuman punya desain, tapi Tuhan punya satu jaminan dalam hidup kita juga. Tuhan mau dengar doamu. Tuhan mau dengar permintaan tolongmu. Tuhan bukan Tuhan yang so busy, yang sibuk banget. Saya sendiri aja kalau di WA ya butuh waktu 1 hari, bahkan 2 hari baru balas WA. Karena begitu banyaknya WA yang numpuk gitu kan. Kadang-kadang kalau sudah mikirin sesuatu nih ya, misalkan ada satu pekerjaan yang perlu diperhatikan nih ya, itu udah menyita pikiran sekali. Bahkan anak saya sendiri ngomong, itu saya lupa. Ya ngomong apa ya tadi ya, dia ya, itu lupa. Ya itu manusia. Tapi Tuhan itu nggak pernah lupa. Dia menyediakan waktu kapanpun, dimanapun. Ketika kamu minta tolong sama Tuhan, ketika kamu mencari Tuhan, Tuhan ada, Tuhan bersedia untuk ditemukan. Kalau kita kadang cari orang tua kita ya, orang tua kita yang paling baik sekalipun, kadang kita nggak bisa nemukan. Kalau kita keluar kota atau orang tua kita keluar kota, ya kita nggak bisa ketemu. Kalau dia lagi tidur, ya nggak bisa. Kalau dia lagi sakit, ya nggak bisa. Kalau dia sudah nggak ada, nggak bisa. Tapi Tuhan kita luar biasa. Dia bersedia ditemukan. Dia selalu ada waktu buat kita. Saya bersyukur punya Tuhan yang nggak sekedar hidup, tapi Tuhan yang menyediakan waktu untuk aku, menyediakan waktu untuk saya, menyediakan waktu untuk kamu, untuk kalian. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kalian. Jangan pernah sia-siakan hidup kita. Karena ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kalian merasa tidak dikasih oleh satupun orang yang di sekitar kalian, kalian harus tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan atas kami. Kami bukan siapa-siapa, Tuhan mau tebus dosa kami. Kami bukan siapa-siapa, Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang limited ini dibuat unlimited karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kasih-Mu buat kami yang gak layak untuk menerima ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Buat pengorbanan-Mu bukan hanya di kayu salib, ketika Engkau mau lahir di kandang, lahir di palungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika pengorbanan-Mu juga, ketika Engkau mau Tuhan untuk menjadi manusia yang biasa, jadi anak seorang tukang kayu. Tuhan gak egois mau jadi raja, tapi Tuhan mau merasakan, mengetahui segala penderitaan kami Tuhan. Kau tahu rasanya dicaci maki, Kau tahu rasanya dibenci, Kau tahu rasanya tidak punya uang, dan Kau tahu rasanya tidak punya rumah Tuhan. Tuhan merasakan apa yang kami rasakan juga saat ini. Tuhan, kami minta Engkau hadir tengah-tengah kami. Tuhan, kami minta Engkau memenuhi hati kami. Mungkin ada yang menonton ini, kami nggak tahu apa yang menjadi masalah mereka. Mungkin mereka saat ini mengalami kesendirian. Mereka merasa lonely Tuhan.
atau ada keluarga yang sakit, mengalami kesusahan di dalam sekolahnya mungkin, dalam pekerjaannya, dalam ekonominya, dalam kesehatannya, dalam hubungannya dengan orang lain, dengan apapun yang mungkin kami nggak tahu Tuhan. Tapi kami percaya janji-Mu Tuhan, ketika kami mencari Engkau, Engkau ada. Ketika kami berteriak minta tolong, Engkau bersedia menolong kami. Ketika kami mau kembali kepada Tuhan, kapanpun, Tuhan siap menerima kami dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau cinta-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Kasih-Nya yang sangat luar biasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini melalui YouTube. Mulai bulan depan, Januari, kita akan ada ibadah offline. Puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan Tuhan untuk kita bisa ketemu satu sama lain. Pastikan kalian hadir ya, pastikan kalian ada juga di sana. Kalau kalian tidak bisa hadir atau mungkin berhalangan karena mungkin orang tua belum mengizinkan untuk keluar atau berkumpul, nggak apa-apa. Kita akan punya ini ya, Zoom ya. Untuk link Zoom-nya kalian bisa tanya kepada pembina kalian masing-masing. Kita akan menginformasikan juga melalui Instagram kita hog.youth. Ayo, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan, kami diberikan kesempatan yang luar biasa untuk kami dapat memuji nama Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat yang daripada Tuhan turun ke atas kami Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat-Mu turun ke atas setiap kami, mengawal kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tahun baru 2022 pasti sebuah tahun yang penuh dengan harapan. Ayo kita lebih dekat sama Tuhan. Mari kita lebih percaya lagi sama Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Pasti Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kalian. Bye-bye.